Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Setelah di minggu yang lalu kita sudah selesai membahas bab yang ketiga, kesempatan hari ini kita akan membahas bab yang keempat, yakni tentang manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Next, pengertian jujur. Pengertian jujur ini ada dua. Ini pengertian menurut bahasa dan menurut istilah. Jujur menurut bahasa, ini semakna dengan asyidku atau syidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan kata ini adalah dusta, atau dalam bahasa Arab disebut al-kazib. Sedangkan jujur menurut istilah bermakna yang pertama kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang keempat sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Itu adalah pengertian jujur menurut istilah. Jadi ada 4 poin. Next, selanjutnya dalil tentang jujur. Dari Quran surat An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah menyuruh kita untuk menyampaikan amanat sesuai apa yang diamanatkan. Next, di ayat yang lain, di Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Ini Jadi kita diperintahkan oleh Allah, disuruh untuk bertakwa dan disuruh untuk mengucapkan yang benar. Disuruh untuk berbuat jujur, berkata jujur. Maka kita akan memperoleh kebaikan dari Allah dan keburukan kita akan dihilangkan, akan diampuni oleh Allah. Next, di ayat yang lain di Quran surat At-Taubah
ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Kita disuruh untuk bertakwa dan kita disuruh untuk bersama ya, dengan orang-orang yang jujur. Next, selanjutnya pada hadis Rasulullah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yahduku wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi sidqa wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yaqdibu wa yataharral kadhiba hatta yuqtabu indallahi kadzdzaba. Rawahu Muslim. Yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran dan kebenaran menuntunmu ke surga. Senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Ini. Jadi Rasul sendiri sudah mengatakan bahwa sesungguhnya ya jujur itu adalah menuntun kita kepada kebenaran. Dan kebenaran itu pasti akan membawa kita kepada suatu kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah, yaitu surga. Itu menandakan bahwasannya bersifat jujur, ya, berlaku jujur itu memiliki makna yang besar. Padahal jujur, kita mengatakan jujur itu kita sepele ya, tapi itu memiliki makna yang besar dalam agama. Karena bisa membawa kita ke dalam surga, ya, ke dalam nikmatnya Allah. Next, selanjutnya jujur ini menurut Al-Imam Al-Ghazali ini dibagi menjadi 3. Jujur itu. Yang pertama, jujur dalam berniat. Ini. Niatnya harus jujur. Seperti hadis, idza tahaddasa abdi bi ayyamala hasanah fa ana aktubuha lahu hasanah ma lam ya'mal fa idza amilaha fa anna aktubuha bi asri amsalihha. Rawahu Muslim. Yang artinya apabila hambaku berniat akan melakukan satu kebaikan, ya, maka aku mencatat untuknya satu kebaikan walaupun ia belum melakukannya. Jika ia melakukannya, maka aku mencatat untuknya 10 kali lipat. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki jujur dalam niat saja, ya, itu kita dicatat satu kebaikan walaupun kita belum mengerjakannya. Apalagi kita mengerjakan, kita mendapatkan 10. Ya Allah. Next, selanjutnya yang kedua, ya, jujur dalam ucapan. Ya. Setiap kata yang terucap dari bibir dan lisan orang Islam wajib memuat dan mengandung kebenaran, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Ya, jadi ketika jujur di niat ada, jujur dalam ucapan juga ada. Ya. Itu karena pentingnya jujur itu ya, dalam ucapan ya, berdosa apabila ucapan seorang muslim berisi kebohongan, ya, gunjingan, gosip, apalagi berbentuk fitnah. Ya. Daripada berbicara yang buruk-buruk, ini lebih baik kita diam saja. Ya. Daripada kita menggunjing orang, lebih baik kita diam saja. Ya. Seperti hadis Rasulullah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau kita mengatakan sesuatu yang baik-baik, gitu ya, kita disuruh, kalau kita itu beriman kepada Allah, pada hari akhir, ya, kita harus mengatakan yang baik-baik, yang jujur. Kalau kita tidak bisa berkata baik, maka lebih baik kita itu diam. Ini menurut Rasulullah. Karena saking pentingnya jujur itu, sampai diwanti-wanti oleh Rasulullah. Jika kita tidak berbicara yang baik, maka kita lebih baik diam. Itu. Next, selanjutnya. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Ya. Jujur dalam perbuatan artinya memperlihatkan sesuatu apa adanya, tidak basa-basi dan tidak dibuat-buat. Apabila diyakini sebagai kebenaran, dilakukan apa adanya, walaupun terkadang harus menanggung resiko, ya. Karena yakin bahwa Allah SWT pasti bersama orang-orang yang jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah, bahkan kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Quran Surat As-Saff ayat 2 dan 3. Kita di dalam ayat ini kita disuruh untuk mengatakan sesuatu itu sesuai apa dengan perbuatan kita. Harus jujur dalam perbuatan. Next, dalam hadis Rasul, ya. Ayatul munafikun salasatun. Idza hadasa kadaba, wa idza wa'ada ahlafa, wa idza atumina khana. Ini ya, yang artinya tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat. Maka pentinglah bagi kita memiliki sifat jujur, ya. Nah, karena jika kita berbohong, itu kita termasuk sebagai tanda-tandanya orang yang munafik. Next, selanjutnya, ya, tugas ini silakan kalian isi, ya, daftar muhasabah diri, ya. Di sini ada sholat zuhur ini, ya, ada keterangannya, silakan diisi dan dikirim, ya, foto.
Ya, mungkin cukup sekian. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.